nanti di Selamat pagi pemirsa, sobat sehat, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan memperkenalkan pengobatan tradisional warisan nenek moyang kita, itu namanya tanaman pekarangan yang ada di pekarangan kita, namanya sambiloto. Seperti yang ada di sini, khususnya untuk penderita darah tinggi. Di mana kita tahu sobat sehat bahwa penderita darah tinggi di Indonesia termasuk pembunuh nomor 1 dari semua penyakit. Nomor 1 itu ada sekitar 34% kematian penderita penyakit itu dari penderita darah tinggi. Nah, oleh karena itulah sobat sehat, saya ingin memperkenalkan sebenarnya tanaman kita ada warisan nenek moyang kita, namanya sambiloto. Ini pemirsa, bisa di dalam pot. Nah, kalau kita cabut satu seperti ini misalnya, nah ini bisa ditanam di dalam pot. Di sini masih muda tetapi sudah ada bunga dan buahnya. Nah, bunga buah ini setelah matang dewasa bisa disemaikan, tumbuh lagi tunas-tunas baru yang kecil, sehingga kita tidak sulit untuk menemukannya ataupun memproduksinya. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana sebenarnya penggunaannya, kemudian khasiatnya apa-apa saja. Ini saya jelaskan dulu. Ini sertifikat saya selama mengikuti pelatihan bidang kesehatan. Ini pemirsa ya. Ini nama saya tahun 2003. Kemudian saya sudah menekuni di bidang ini sekitar 17 tahun. Pengalaman-pengalaman yang saya temukan di lapangan, memang banyak penyakit-penyakit itu tadi. Kalau menurut WHO ada 5 penyakit yang sangat mematikan, yaitu termasuk darah tinggi, masuk kanker, kemudian sakit gula dan lain sebagainya. Jadi yang sini saya akan memperkenalkan sambiloto ini, bagaimana cara penggunaannya, kemudian apa khasiatnya ini? Khasiatnya ini yang saya jelaskan di sini hanya untuk darah tinggi. Masih banyak yang lain, tetapi kita fokus saja pada darah tinggi. Nah, minum nanti, maka penyakit darah tinggi kita terhindar dari tubuh kita, dapatkan hidup sehat dengan biaya murah. Itu pemirsa konsepnya. Jadi kita harus merawat diri kita dengan cara preventif maupun secara kuratif. Kita mencegah dan mengobati. Nah, itu dia yang akan kita perkenalkan. Oke pemirsa, ini tadi sudah kita perkenalkan, namanya adalah tanaman pekarangan sambiloto Andrographis. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara mengolah daun sambiloto ini sehingga bisa dikonsumsi. Nah, ini caranya sobat sehat. Yang pertama, ambil daun sambiloto yang sudah matang dan tua. Misalnya ini ada yang sudah berbunga, ada yang sudah berbuah, itu ya pemirsa. Kemudian kita ambil telanan, kemudian ada pemotongnya. Nah, ini mudah saja caranya seperti ini. Kita iris-iris sebisanya saja, tidak perlu harus ada ukuran yang khusus. Sebisanya kita iris atau kita cincang gini halus. Setelah ini nanti kita masukkan ke wadah yang untuk dilakukan penjemuran. Nah, ini ya pemirsa, enjoy aja kerjanya, nggak usah terlalu formal, nggak usah terlalu ini, santai aja. Nah, ini misalnya ini kan selesai, maka kita ambil dalam satu baki. Misalnya ini kita masuk,
Lalu kita jemur di matahari, di panas hari 2 atau 3 hari. Kalau mataharinya terik, tapi kalau belum ya saat sampai dia kering benar gitu pemirsa. Ini kita jemur, kita letakkan gitu. Nah, setelah dijemur, nah sekarang kita memperagakan yang sudah jadi, yang sudah kering. Ini kita umpamakan ya pemirsa, ini sudah ada yang kering. Ini dia, ini hasil yang tadi setelah kering. Kita simpan di dalam wadah seperti ini, kita tutup. Nanti kita ketika memerlukannya baru kita ambil. Cara menggunakannya pemirsa ataupun sobat sehat begini, kita ambil gelas yang kosong, lalu kita masukin secukupnya. Misal segini secukupnya ini. Tapi pemirsa, rasanya ini pahit loh. Tapi pahit untuk kesehatan kita, demi kesehatan kita. Lalu kita masukin air hangat, air panas, panas benar, yang baru mendidih. Ini tadi baru diambil, masih berasap pemirsa, sobat sehat. Nah, secukupnya. Kemudian kita tutup seperti ini. Misalnya kita tutup, kita diamkan sampai kira-kira setengah jam atau 30 menit, atau menjelang hangat kuku, bisa diminum. Itu maksudnya sobat sehat. Jadi kita tidak buru-buru, santai saja. Nah, setelah itu kita, setelah selesai kita untuk menyeduhnya di dalam air panas, pemirsa, kita langsung saja kepada poinnya, yaitu yang sudah jadi. Tadi kan kita sudah laksanakan, ini baru dilaksanakan, tetapi ada yang sudah diseduh seperti ini pemirsa. Ada kelihatan kan? Ini masih ada potongan-potongan sambilotonya. Nah, ini diapain? Langsung kita minum. Nah, kita minum sampai habis. Kalau sebaiknya 2 kali 1 hari sebelum makan, sebelum sarapan atau sebelum makan malam. Tapi pemirsa, ini cukup kita menggunakannya 3 hari saja. Atau sebelum kita menggunakan itu, mengkonsumsi ini, kita sebaiknya tensi dulu. Kita bisa minta bantuan sama suster-suster untuk tensi, berapa tensi kita. Karena ini kan masalah darah tinggi. Darah tinggi tadi itu yaitu di atas 120, misalnya kita udah 150 pada saat kita sebelum menggunakan obat ini 150. Kemudian kita mengkonsumsinya, sobat sehat. Kalau kita belum terbiasa meminum ini, memang terasa pahit. Tapi kalau saya sudah lama menggunakan ini, udah ada 10 lebih bahkan. Jadi saya sudah menikmati, tidak lagi terasa pahit. Dan harapan saya juga demikian kepada sobat sehat nanti, supaya kesehatannya bisa pulih. Atau kita minimal menjaga kesehatan kita 2 kali sehari. Nah, setelah kita gunakan 2 kali sehari, 3 kali mengkonsumsi ini, artinya 3 hari berturut-turut itu kita tensi lagi. Kalau kita nanti tidak tensi, kalau misalnya kita kebablasan ataupun tensi kita terlalu drop, maka kita akan lemas gitu. Tapi sebaiknya kita tensi lagi setelah 3 hari. Nah, kita pergi saja, atau kita bisa membeli alat tensi sendiri. Saya juga begitu, sobat sehat, memiliki alat tensi sendiri, bisa dengan keluarga. Kemudian kita bisa mencatatnya. Nah, setelah kita ketahui
tensi kita sudah normal, kita hentikan dulu. Kita hentikan dulu, sobat. Nanti kalau kita misalnya ada kita rasakan misalnya lagi setelah ada seminggu 2 minggu, mungkin kita mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi, kita terasa lagi tengkuk kita mendenyut-denyut misalnya, nanti kita bisa lagi melakukan tensi ulang. Kenapa? Karena kalau kita terlalu makan berlebihan yang bergizi, maka kemungkinan tensi kita akan naik. Nah, tetapi saran saya, sobat sehat, kenalilah tubuh kita ini, kenali kesehatan kita, sehingga kita tahu kalau kita misalnya tengkuknya sudah mulai nyut-nyut di sini, berarti kita harus memeriksa sendiri dengan menggunakan tensi, bantuan keluarga, kita catat lalu kita ini. Nah, ini sebaiknya memang harus disediakan ready, harus kita ready for use, siap dipakai di rumah. Jadi kita tidak lagi mencari-cari, karena tensi ini kadang-kadang bisa terjadi jam 12 malam, tiba-tiba nyut-nyut. Kalau kita nggak ada obatnya gimana pemirsa? Tapi kita harapkan ada ini selalu di rumah, maka lakukanlah tanaman ini di pekarangan atau di dalam pot seperti yang tadi sudah saya gambarkan atau yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, saya tidak berlama-lama lagi, sobat sehat. Ada moto dari yang klasik yang saya ingat sejak saya kecil dulu, itu mens sano in corpore sano, yang artinya dalam tubuh yang sehat maka terdapatlah jiwa yang waras. Jadi kalau tubuh kita sehat, kita bisa kemana-mana, enjoy. Nah, pemirsa, maka kita berpikirnya sehat, waras, jernih, nggak macam-macam. Jadi untuk itulah makanya perlu kita merawat kesehatan. Selain dari kebersihan, tentu penyakit-penyakit yang tren tadi itu menurut WHO ada 5. Itulah yang perlu kita waspadai. Termasuk ini yang utama di Indonesia, masalah darah tinggi. Nah, harapan saya pemirsa di rumah, sayangi diri Anda, sayangi tubuh Anda. Lakukanlah penjagaan kesehatan melalui tanaman warisan nenek moyang kita Sambiloto yang ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Dengan demikian kita mendapatkan hidup sehat, pikiran kita waras ataupun sehat. Sampai di situ dulu pemirsa. Akhir kata, selamat mencoba, selamat menikmati. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Thank you. Bye bye.